Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 22 bulan 4 2025. Terus kita mencari wajahnya pagi ini saudara. Kita merendahkan diri kita untuk kita terus diisi dengan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kita dikuatkan dengan firman-Nya pastinya saudara. Dan kita mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita saudara. Kita percaya Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Biarlah sebelum kita lakukan aktivitas kita saudara, kita berdoa, kita minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita dan mendengarkan isi hatinya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan yang tak putus-putusnya yang masih ada dalam hidup kami Tuhan. Kami terus merasakan dan kami rindukan buat hati kami terbuka untuk kami terus merasakan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berjumpa Tuhan dalam setiap perenungan kami Tuhan pagi ini. Roh Kudus ambil alih buat waktu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ada satu ilustrasi satu dosa saya saudara. Ada orang yang sementara sedang mengambil air di suatu sumur. Dan Tuhan ingatkan di ayat firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 13-14 yang menjadi perenungan kita saudara. Bahwa dikatakan air sumur yang dikatakan yang diambil oleh perempuan ini saudara. Samaria ini dikatakan adalah air yang hanya bisa memuaskan dahaga kita secara sementara. Tetapi Tuhan katakan air kehidupan akan memuaskan sampai kehidupan yang kekal. Dan biarlah kita terus memastikan bahwa ini aliran-aliran air hidup itu ada di dalam hati kita saudara. Dan temanya pagi ini dalam perenungan kita pagi ini sudah dikatakan temanya mata air hidup yang memancar sampai kehidupan kekal. Sekali lagi, mata air hidup yang memancar sampai kehidupan kekal. Dan bacaan kita Yohanes 4:6-7, 10-15. Saya ambil poin saudara, dikatakan perikop percakapan dengan perempuan Samaria ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau akan meminta kepadanya," dikatakan, "dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Bagaimana Tuhan di sini bertanya? Dikatakan, berilah aku minum, dikatakan niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu saudara. Saya percaya Tuhan memberikan buat setiap kita kesempatan untuk ini sudah menerima air hidup. Biarlah aliran-aliran air hidup itu ada di dalam hati kita yang akan memuaskan kita dari setiap dahaga dan kehausan kita. Ayat ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam." Dikatakan, "Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Bagaimana perempuan Samaria ini bertanya dari sisi yang terlihat saudara, sumur jasmani ini saudara dikatakan. Dan ayat 12 dikatakan, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya?" Wajar saudara dikatakan buat perempuan Samaria ini bertanya, adakah engkau yang lebih besar daripada Yakub yang memberikan sumur ini atau yang mengadakan sumur ini, yang menyediakan sumur ini sehingga setiap orang-orang Israel dapat minum di dalamnya, bahkan dikatakan ternaknya dan anak-anaknya. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi," saudara. Dan saya percaya ini bahwa waktu air sumur yang jasmani ini Tuhan boleh ada memberikan kekuatan sementara. Dikatakan barang siapa minum air ini ia akan haus lagi.
Tetapi ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan saya percaya ini firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, saudara, untuk kita dikatakan menerima air, mata air itu, ya, dikatakan air yang diberikan itu, saudara, akan menjadi mata air di dalam diri kita dan terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Ini bicara tentang kita terima Tuhan Yesus juga, saudara. Bicara kita menerima mata air itu dalam kehidupan kita, di mana mata air itu akan memuaskan kita, akan memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Ayat 15 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Dahsyat, saudara. Biarlah respon kita seperti perempuan Samaria ini, untuk kita buka hati dan minta bahwa yang memuaskan kita, yang dapat membuat kehausan kita, itu dahaga kita dapat dipuaskan sampai pada kehidupan yang kekal. Dikatakan hanya Tuhan sendiri, saudara. Dikatakan Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dan poin saudara 14 ini menjadi perenungan kita, saudara. Dikatakan sekali lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Dan biarlah kita tahu fokus kita, saudara, apa yang menjadi pemuas kita, apa yang menjadi yang penting buat setiap kita. Dikatakan biarlah kita menerima air kehidupan itu, saudara, yaitu Yesus sendiri, yang dia akan menjadi mata air di dalam diri kita, yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 7, 37, 39 juga dikatakan air sumber hidup. Dikatakan yang 37, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, dikatakan, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Hari-hari ini, saudara, yang mungkin kita merasa lelah, saudara, yang merasa kita putus asa, saudara, biarlah kita diberikan kekuatan dari sumber airnya Tuhan, sumber air hidup. Dikatakan Tuhan bertanya kepada kita, barang siapa haus, dikatakan, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Firman Tuhan juga berkata bahwa mari datanglah kepada aku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, sebab Tuhan yang akan memberikan kelegaan atas setiap kita. Ayat 38, barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dikatakan ini yang menarik, saudara, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan biarlah kita mengizinkan ini Tuhan bekerja di dalam kita. Kita mengizinkan ruang hati kita Tuhan menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Dan biarkan di dalam hati kita ada aliran-aliran air hidup yang akan terus menyegarkan kita, memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, untuk memampukan kita untuk terus berjalan terus, saudara, sampai pada akhirnya. Dan ini luar biasa, saudara, aliran-aliran air hidup itu ada dalam hidup kita. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Luar biasa, aliran-aliran air hidup bicara tentang Roh Kudus, saudara. Dikatakan roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan biarlah ini kita, saudara, sebagai orang percaya yang dikuatkan karena ada rohnya di dalam kita. Roh Kudusnya itu yang berkuasa di dalam kita dan akan menguatkan kita, bahkan seperti aliran air yang hidup, yang akan terus-menerus akan terpancar dalam kehidupan kita, yang bukan hanya menguatkan kita, tapi juga menguatkan orang-orang lain yang mungkin mengalami keletihan, saudara. Lewat hidup kita pastinya kita jadi berkat. Wahyu 7, 15, 17 yang terakhir, saudara, juga dikatakan 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Ayat 16,
16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi pada saat nanti Yerusalem yang baru sudah dikatakan. Ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka, dan aku menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan biarlah ini memastikan bahwa Tuhan menjadi raja dalam kehidupan kita. Pastikan Roh Kudusnya itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Dia akan menjadi pengembala kita dan menuntun kita ke mata air kehidupan dan memuaskan kita. Dikatakan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari mata kita, saudara. Dan makna rohani yang saya catat berdasarkan tema kita, Tuhan, mata air hidup yang memancar sampai kehidupan kekal ini, saudara, dari Yohanes 4 ayat 14 ini ada beberapa poin, saudara, yang kita boleh catat dan kita belajar pagi ini. Yang pertama, bahwa bicara tentang Yohanes 4:14 ini tentang mata air hidup ini, saudara, dikatakan yang pertama, air hidup yang kekal. Yesus menawarkan air hidup yang kekal yang dapat memuaskan dahaga rohani kita dan memberikan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya hari-hari ini biarlah rohani kita dikuatkan setiap hari, setiap pagi, saudara. Bahkan dikatakan Yesus menawarkan akan air hidup yang kekal ini atas setiap kita yang membuka ruang hatinya untuk Tuhan memuaskan kita, memuaskan dahaga rohani kita pastinya, dan dikatakan memberikan kepastian hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita menerima ini air hidup yang kekal ini, saudara, kehidupan kita. Yang kedua, sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan yang sejati yang dapat memenuhi kebutuhan rohani kita, memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Dan saya percaya waktu rohani kita kuat, saudara, waktu rohnya itu ada, bahkan aliran-aliran air hidup itu ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita, saudara. Bukan karena kuat kita pastinya, tapi Tuhan rohnya itu yang ada dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita sesuai dengan firman-Nya pastinya untuk kita boleh mengalami kehidupan yang berkelimpahan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kebutuhan rohani. Ayat ini menekankan tentang kebutuhan rohani manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber dunia. Dan saya percaya ini, saudara, tidak ada satupun dikatakan kepuasan kita, bahkan kebutuhan rohani manusia kita yang dapat dipenuhi dari sumber-sumber yang ada di dunia ini. Mungkin sementara waktu dapat akan menguatkan kita, dapat memberikan kesenangan buat setiap kita, memberikan damai sejahtera yang sementara, tapi sumber-sumber dunia ini sudah menawarkan sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Tapi biar kita, dikatakan ayat ini menekankan kebutuhan rohani manusia yang hanya dapat dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait Yohanes 4:14, saya catat beberapa poin, saudara. Yang pertama, mencari sumber kehidupan yang sejati. Kita perlu mencari sumber kehidupan yang sejati, yaitu Yesus Kristus, untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Dan pastikan ini kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Dikatakan kita menemukan atau mencari sumber kehidupan yang sejati itu dalam kehidupan kita. Tidak lain kita ketemukan hanya di dalam Yesus saja, saudara. Dan pastikan ini kita menerimanya, kita mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, karena Dia adalah sumber kehidupan yang kekal. Andalkan Dia, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan mungkin harta kita, mungkin posisi kita, saudara. Walaupun semuanya mungkin kita dapat gunakan untuk itu, tapi Tuhan mau kita merendahkan diri, mengandalkan Dia setiap hari, setiap waktu dalam aspek kehidupan kita, karena Dia sumber kehidupan yang kekal itu. Dan yang ketiga, memuaskan dahaga rohani. Kita perlu memuaskan dahaga rohani kita dengan menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita terus terhubung dengan Dia, terkoneksi dengan Dia. Ada hubungan yang dibangun setiap hari, setiap pagi, sudah dikatakan. Dan dikatakan biarlah waktu-waktu ini tidak ada waktu yang hilang di mana kita terpisah, di mana kita jauh dari Dia. Tapi kita terus dalam konsistensi untuk mencari Dia, menghabiskan waktu dengan Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan membaca firman-Nya,
dengan merenungkan firman-Nya, dan kita melihat firman itu di mana posisinya dalam kehidupan kita, dan kita mulai aplikasikan firman itu saudara dengan melakukan kehendak-Nya pastinya. Dan yang terakhir, poin yang keempat itu berbagi air hidup. Kita perlu berbagi air hidup yang telah kita terima kepada orang lain, dan sehingga mereka juga dapat mengalami kehidupan yang kekal. Dan biarlah kita tidak egois saudara, kita membagikan ini air kehidupan, yaitu Yesus Kristus saudara. Kita ceritakan, seringkali mungkin saudara hanya sesuatu yang simple yang mungkin kita nyatakan buat orang-orang sekeliling kita, dan bagian Tuhan akan menggerakkan mereka untuk memiliki hati untuk mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita saudara. Dan ini poinnya, kita perlu berbagi air hidup yang telah kita terima kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat mengalami kehidupan yang kekal. Bapa, terima kasih pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana yang mengajar kami Tuhan. Temanya pagi ini bahwa mata air hidup yang memancar sampai kehidupan kekal itu boleh kami terima Tuhan. Pembelajaran yang kami dapatkan Tuhan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari, yang pertama, kami mencari sumber kehidupan yang sejati. Buat kami perlu mencari sumber kehidupan yang sejati, yaitu Yesus Kristus, untuk memenuhi kebutuhan rohani kami, untuk memuaskan dahaga kami, untuk mengisi ruang hati kami sehingga tidak kosong. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kami perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, karena Dia adalah sumber kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti ini Tuhan. Yang ketiga, memuaskan dahaga rohani. Kami perlu memuaskan dahaga rohani kami dengan menghabiskan waktu dengan Tuhan, dengan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kami melakukan setiap firman, setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan yang keempat, berbagi air hidup. Kami perlu berbagi air hidup yang telah kami terima kepada orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka juga dapat mengalami hal yang sama, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap firman yang kami dengar hari ini kami ukir, kami taruh dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh merenungkan, mengaplikasikan kehidupan kami seharian. Bantu kami Roh Kudus untuk kami boleh menemukan Tuhan setiap pembelajaran Tuhan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang Tuhan kerjakan Tuhan berhasil. Kiranya ada kemudahan, privilege Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, kami boleh menemukan Tuhan bekerja dan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami dengan kerendahan hati meminta Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya tangan-Mu terulur, kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Yesus ya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Pastikan teman-teman menerima air hidup itu, aliran air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, Roh Kudusnya yang menguasai kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom.